wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Haji Hasan Sanusi beserta keluarga besar, para sesepuh, para famili, saudara, tetangga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti insya Allah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di sini dalam rangka mendoakan, mengirim doa Fatihah, baca surah Yasin, tahlil yang kita niatkan untuk nenek kita, tante kita, orang tua kita, ya, ibu kita, saudara kita, Ibu Hajah Asyah Zainuddin yang wafat bulan November 2023. Mudah-mudahan insya Allah bacaan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, kematian itu adalah haknya Allah. Allah mempunyai takdir kepada kita semua. Tidak ada yang tahu kapan, di mana kita akan menemukan yang namanya kita menjemput ajal kita. Semua akan mengalami yang namanya kematian. Cepat, lambat, tua, muda, suka, gak suka, kita akan mendapatkan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap berjiwa pasti akan mati. Tentunya kita harus bersiap, membekali diri kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menghadap kepada Sang Khalik pencipta kita. Karena kita diciptakan oleh Allah, kembali juga kita kepada Allah. Gak ada yang tahu. Biar dokter sekalipun tidak akan bisa menunda umur kita. Kita panggil dokter yang spesialis sekalipun dari luar negeri, tidak akan bisa mentakhirkan. Kita negosiasi dengan malaikat maut, gak bakalan bisa. Sampai kita berucap, ya malaikat maut, akhirni ila ajalin qad. Wahai malaikat maut, tolong akhirkan matiku. Apa bisa? Bisa kan? Kita bisa bernegosiasi. Yang biasa jago negosiasi, yang jagang siapa sih? Siapa yang bisnismen? Bagus mana? Bagus bisnismen, jago negosiasi. Ya, tapi dia bisa mampu gak untuk bernegosiasi dengan malaikat maut? Ya gak bisa. Gak bisa. Kata malaikat maut, siapa dia? Gak bisa.
Nah itulah, maka persiapkanlah diri kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan amal soleh yang berlimpah, dengan amal soleh yang banyak. Karena itulah yang dicatat sebagai timbangan kebaikan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang banyak, ya, kagak ada. Yang kita bawa adalah amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah dalam sebuah kitab An-Nasahidun Niyah wal Wasayil Imaniyah dikatakan wa huwal intisarul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjunjung tinggi kita perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah, sholat gak pernah tinggal, puasa gak pernah tinggal, bahkan kita tambah dengan sunnah-sunnahnya. Zakat kita keluarkan, sedekah kita kurangkan, haji kita kerjakan, umrah kita kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita menjunjung tinggi perintah Allah. Itu yang namanya takwa. Kemudian wajtinabun nawahi, jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kerja maksiat, jauhin. Zalimin orang, jauhin. Nyakitin orang, jauhin. Semua yang namanya hal-hal yang mungkar dan membawa kehinaan dan dosa, kita tinggalkan. Itu yang namanya takwa. Tapi kalau kita sudah bertakwa, insya Allah semua jalan keluar Allah pasti akan kasih dalam kehidupan kita di dunia, mengisi kehidupan dunia, mencapai keselamatan hidup di akhirat. Jadi kita kalau susah hidup, takwa dulu kalau mau dibenerin oleh Allah. Kalau kita memprioritaskan segala apa yang dinamakan perintah Allah, Allah juga akan prioritaskan mengganti dengan segala hal kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita diperhatiin. Sama kayak manusia, kalau kita dicuekin, kita cuek juga. Benar gak? Kan begitu. Jadi kita kalau kita baikin, insya Allah orangnya juga baik. Kita juga sama Allah begitu. Maka ada kata Allah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifna bisyiddah. Kenali Allah saat senang dan susah. Jangan giliran susah ngadu minta sama Allah, ya Allah tolong rubah dong nasib gue. Giliran susah doang. Tapi kalau lagi dikasih kesenangan, jauh lupa sama Allah. Sholat tinggal, puasa juga ketinggalan. Boro-boro ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Oleh karenanya, kita bisa lihat, kita hadir di sini adalah salah satu nasihat. Kata Allah, kafa bil mauti wa izab. Cukup. Kematian itu adalah nasihat buat kita yang hidup. Karena kita juga akan ke situ, mau kemana lagi? Gak ada yang bisa lari daripada kematian. Mau cepat-cepat mati ya mati, ya lompat dari atas. Mau cepat-cepat mati, masuk ke dalam lemari, kunci, keluar. Jadi cepat lambat kematian akan menjemput kita. Jadi sekarang kita harus perbanyak amal soleh yang kita perbuat. Bapak Ibu sekalian, saya teringat dengan ada salah satu sufi yang dikatakan bahwa ada rezeki yang Allah kasih. Bagian rezeki yang Allah kasih kepada kita, kita wajib kita syukuri. Besar kecilnya kita harus syukuri. Ada rezeki yang paling rendah, itu adalah harta kita. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Padahal kita pagi buat malam, malam buat pagi, kita kejar. Ternyata harta itu yang paling rendah rezeki yang Allah kasih kepada kita. Betul gak? Betul ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita renung ngomong begitu Pak Ustaz. Jadi yang kita kejar, bahkan kita sampai berantem, bahkan kita masih sikut-sikutan di kantor, main begitu segala macam, berbutin harta. Apa? Ternyata harta itu adalah yang paling rendah yang Allah kasih rezeki kita. Kemudian apa yang berikutnya? Rezeki yang paling berharga, yang paling tinggi. Tadi yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Kesehatan yang paling tinggi.
Jadi sehat itu mahal. Percuma duitnya banyak kalau sehat terganggu, habis duitnya. Tartar balik ke dokter, tartar di ronsen, tartar di lab mainannya. Emangnya nggak pakai duit? Pakai duit. Jadi kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ini kasih rezeki yang paling tinggi, kita jangan sampai sia-siakan. Pergi ke masjid, pergi ke pengajian, pergi silaturahmi. Nah itulah yang harus kita isi karena kita dikasih sehat. Jangan kalau dikasih sakit baru pengen pengajian mau datang, mau ke masjid jalan, nyusahin orang. Yang nuntun siapa? Ya kan? Kalau udah sakit baru pengen ngaji, baru pengen sholat. Na'udzubillah bidzalik. Padahal Allah kasih kesehatan adalah nikmat rezeki yang paling tinggi di atas segala-galanya. Kemudian yang ketiga, rezeki yang paling berharga apa? Rezeki yang paling berharga anak soleh dan soleha. Itu yang kita punya. Kenapa? Senang banget kalau anak kita ingat. Orang tua senang ucapin doa terus, Robbiq firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai berkali-kali dalam waktu sholat. Itulah yang ditunggu oleh orang tua kita. Meskipun orang tua kita telah meninggal dunia, doa itulah yang dipanjatkan, ditunggu oleh orang tua kita yang berada dalam kubur. Jadi jangan sampai kita lupa. Karena itu adalah rezeki yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Adalah waladin soleh. Ya, waladin soleh yad'ulah, yang berdoa untuk orang tua. Kemudian yang keempat, rezeki apa lagi yang paling berharga? Yaitu rezeki yang dirindukan. Rezeki yang dirindukan kenapa? Husnul khotimah. Penghabisan akhir umur itu dengan kebaikan. Ya namanya husnul khotimah. Itu rezeki, Bu. Bukannya enggak. Karena berapa banyak manusia yang gak dapat husnul khatimah. Biar dia bagaimanapun hidupnya, tetapi di akhirnya dia tidak bisa husnul khatimah. Tetap tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah mengatakan, man akhir kalamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan di akhir umur, makanya kalau orang menjelang ajal berpisah dari badan jasad kita, biasanya kita bisikkan dalam telinga orang yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, talqin Muhammadur Rasulullah. Dia gak bisa berucap, hatinya yang bicara. Kita berhusnuzon bahwa dia nanti meninggal wafat husnul. Bukan dibacain koran, bukan dibacain majalah, bukan dinyanyiin dangdut, tapi kita baca kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diucapkan. Karena apa? Husnul khatimah itu adalah rezeki yang dirindukan bagi setiap manusia. Maka kita berdoa sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Selalu begitu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang kita mohoni. Gak berarti duit banyak, gak berarti harta berlimpah, gak berarti kalau kita tidak mendapatkan husnul khatimah. Makanya kita kepingin rizki yang kita rindukan nanti mengakhiri umur kita masing-masing, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hikmah mengingat kematian. Kita disuruh mengingat-ingat kematian. Jangan kita lupa. Kadang-kadang kita rancang kehidupan doang. Nanti mau kerja di sini, nanti anak saya mau begitu, nanti saya mau tinggal di sana. Tapi kita tidak mengingat yang namanya kematian. Apa yang kita bisa melihat hikmah
dari kematian. Yaitu yang pertama, hikmah kita mengingat kematian, yaitu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya makin semangat. Kenapa? Karena kita ingat mati. Keterlaluan orang kalau manusia udah mau dekat mati tapi nggak ingat, tetap juga berbuat dosa, zolim sama orang. Na'udzubillah bisa. Maksiat jalan terus. Nah itu adalah tidak menerima yang namanya hikmah dari kematian. Jadi kita menerima namanya hikmah kematian sekarang kita hadir di sini adalah yang pertama, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadahnya nambah lagi, jangan begitu-begitu doang ibadahnya. Tambahin sunnahnya, tambahin ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan mengingat kematian, yaitu kita semakin takut mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kematian, kita takut dia berbuat dosa, kita takut berbuat maksiat. Itu hikmah dari mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi hikmahnya kita mengingat kematian? Yang ketiga, kita semakin tidak terlalu cinta kepada dunia. Bayangin Pak, Ibu, kita di dunia dikasih rezeki sama Allah, kemudian kita tidak boleh terlalu cinta dengan keduniawian kita. Kita akan lepas meninggalkan dunia. Makanya sedikit demi sedikit diambil yang namanya kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, mata kita semakin tua bukan semakin tajam. Rambut, berarti kita mengurangi rasa kenikmatan yang Allah kasih kepada kita akan berkurang. Telinga kita makin tua makin bolot, budak. Ya kan? Kenapa? Itu dikurangi nikmat, berarti kita harus bersiap-siap menuju yang namanya di akhir tua adanya kematian. Makanan enak, lezat, yang membangkitkan selera makan kita. Kata dokter gak boleh banyak-banyak, sedikit-sedikit. Berarti salah satu kenikmatan sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah tinggi 5 tingkat, apa mampu kita terus bolak-balik 5 tingkat? Kalau udah nenek-nenek sama kakek-kakek main cuma di lantai 1, 2. Mau ngapain di ke lantai 3? Mau ngapain ke lantai 4? Berarti kenikmatan yang sudah Allah kasih sudah berkurang. Tandanya kita gak boleh terlalu mencintai dunia yang begitu gemerlapan, yang bikin silau, yang bikin kita lupa, yang bikin kita jadi serakah, yang bikin kita jadi rakus, jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling baik ideal, bagaimana kita mempunyai harta yang banyak, tetapi juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mobilnya manfaat buat jemput orang, buat ustadz, buat jemput, manfaat. Punya mobil mengantarkan kita untuk ke masjid sering-sering. Punya motor juga kayak begitu. Gak punya apa-apa Pak Ustadz, sampai juga, yang penting hati. Nah itulah, maka persiapkanlah hal-hal yang seperti itu. Oleh karenanya, semua kita manusia lebih banyak yang sudah kita lewati semuanya. Kalau saya lihat di sini rata-rata umurnya di atas 50-an semua. 60, 70 ya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Lebih banyak hidup yang kita sudah lewati daripada yang kedepannya. Karena manusia itu seperti umurnya Rasulullah. Rasulullah umurnya 63 tahun. Berarti kalau kita 70 tahun, berarti 7 tahun kita mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak ada yang panjang, Fir'aun doang yang panjang. 900 tahun, Fir'aun hampir mau 1000. Kita gak ada. Kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi serba terbatas. Makanya dunia itu dikatakan oleh Nabi, dunia sa'ah, dunia sebentar, sekejap. Kemarin lebaran lagi, besok kita puasa lagi. Ntar lagi
lagi kita puasa bulan Maret. Berarti 2 bulan lagi Ustaz kita akan puasa. Iya, menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ini kita telah memasuki bulan Rajab. Bulan di mana di sini diperintahkan sholat 5 waktu yang paling terpenting antara komunikasi Nabi kita Muhammad langsung kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pakai malaikat Jibril lagi. Ini adalah satu perintah sholat yang lain daripada perintah yang lain. Makanya sholat itu dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nggak boleh. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Kalau sholatnya jelek, otomatis puasanya juga bolong-bolong. Jadi patokannya adalah sholat. Dan sholat pun adalah amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita ditanya di padang mahsyar, itu adalah sholat kita, bukan yang lain. Haji nggak ditanya, umroh nggak ditanya, zakat nggak ditanya. Apa yang ditanya? Sholatlah yang pertama. Awalu ma yuhasabuhu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Sholatlah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang hambanya. Itu adalah yang paling pertama kali. Makanya kalau orang yang mati husnul khotimah, jiwanya tenang. Makanya dalam sebuah firman Allah yang tadi di awal saya buka mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya aku katakan kepada Tuhan kami, sumastaqamu, kita harus istiqomah. Jadi kita harus istiqomah. Pendirian kita harus tetap. Saya harus meningkatkan, saya harus berubah diri kita untuk lebih baik. Itu adalah bagian dari istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat. Wa abshiru bil jannah, dan beri kabar gembira dengan surganya. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita istiqomah berbuat baik, ya, itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagian dari husnul khatimah itu adalah mengakhiri hidup kita dengan ketenangan, dengan persiapan amal soleh yang paling banyak. Itu bekal. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Bekal yang paling baik adalah takwa kita. Nggak ada lagi, bukan yang lain. Takwa kita, amal soleh kita, itulah bekal kita. Oleh karena jangan kita lupakan, jangan kita kejar dunia, tapi kita melupakan akhirat. Kalau bisa kita bekerja untuk akhirat, dunia akan mengikuti. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga mendoakan orang tua kita, Ibu Hajah Asia Zainuddin. Mudah-mudahan insya Allah dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Senang sekali kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah silaturahim ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita Fatihah untuk Bapak Haji Hasan Sanusi, Sohibul Bait kita. Mudah-mudahan Bapak Datuk ya mendapatkan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semua kita yang hadir di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini agak istimewa karena sekaligus juga ulang tahun tadi ya Pak MC ya, Pak MC. Oh ya, istri saya nih yang tercinta ulang tahun ya, yang ke berapa mah? 25. Oh 17, masih ting-ting dong kalau 17. Nah, beliau ulang tahun tanggal 18 Januari kemarin. Mudah-mudahan panjang umur sehat dalam barokah insyaallah ya. Terus kebetulan memang yang jagonya bikin nasi Arab. Ya kita cobain ya, karena beliau yang bikin.
namanya nasi mandi. Ya, padahal nasinya udah mandi, dimandiin lagi. Terus kemudian Haura. Haura ulang tahun yang keberapa? Ke-8. Masya Allah, jadi anak yang solehah ya, insya Allah. Jadi Haura ini anaknya Pak Agus. Nah, ini Pak Agus nih, bisnismen. Haura Insia. Haura namanya siapa? Haura Insia. Unsia, manusia, berarti manusia yang baik. Manusia bidadari. Bidadari dari surga, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita doakan seluruhnya sehat walafiat semua Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah doa-doa kita yang hari ini kita panjatkan kebuat almarhumah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita angkat kedua tangan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan permohonan kita. Diawali dengan pembacaan istighfar, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Afdahu qultuhu ana wan nabi wa min qabli la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yanahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, lebih kurangnya kami dimohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.